Dan berikutnya, isu pengaduan masyarakat mengenai penerbitan surat permintaan penjelasan atas data atau keterangan SP2DK. Ini ada 79 laporan nih. Tindak lanjutnya, hasil konfirmasi kepada para pelapor. Pelapor merasa petugas pajak tidak komunikatif dan menyampaikan akan ada pemeriksaan dengan risiko kurang bayar pajak yang lebih besar. Pelapor juga merasa petugas pajak ya kurang efektif dalam berkomunikasi sehingga dimungkinkan wajib pajak menjadi salah paham dengan mengartikan SP2DK sebagai sesuatu yang memaksa atau merupakan tagihan pajak. Tindak lanjutnya untuk DJP, rebranding istilah pengawasan wajib pajak SP2DK dengan istilah yang lebih persuasif dengan disertai edukasi, sosialisasi, dan publikasi intensif kepada wajib pajak. Jadi istilahnya kok? Namanya tetap SP2DK, Pak. Tapi wajib pajaknya diberitahu bahwa SP2DK itu bukan tagihan pajak, tapi melainkan sebuah permintaan penjelasan atas data dan keterangan yang kita miliki. rebrand kan ya ada ganti nama enggak ya? SP2DK ada KMK-nya. Ada KMK siapa? Kan nanti kok nggak bikin? SP2DK mau diganti nama, Pak. Terserah Anda, kalau dari brand kan namanya sama, gimana rebrandnya? Rebranding pemahaman kepada wajib pajak bahwa SP2DK bukan tagihan, tapi sebuah Kalau itu yang rebranding sosialisasi. sosialisasi. Pak. Kalau rebrand kan nama rebrand kan ada nama ya harusnya ya. Betul nggak? Betul. Si Afif mana? Nggak ada yang nggak datang si Afif. Oh, Ben Afif nggak datang. Di jalan-jalan, Pak. Lagi di jalan hujanan dia. Jo, Ya, rebrand apa Jo? Dalam pengertian lu Jo? ganti nama. Ganti nama lu. Coba Mbak, rebrand apa Mbak? Rebrand ya ganti nama, Pak. Ganti nama kan, salah lu. Jadi lu bikin sosialisasi lebih. Siap. Kalau dengan nama yang sama, SP2DK, yuk. Terus kita melakukan peningkatan kompetensi komunikasi dan layanan bagi AR atau petugas pajak ya. Penguatan profiling pegawai sebelum diangkat sebagai akun representatif, melakukan investigasi untuk memastikan pelanggaran administratif atau pidana yang terjadi, untuk izin melakukan pengawasan secara berkala terhadap AR. Cuma itu. Cuma itu. Lu bikinnya nggak menarik banget, cuma itu. Lanjut Pak. Lanjut apa? Dua selain Oh, itu aja kayak yang Wapres sama yang Balpres ya. siapa? Ini untuk bea cukai, pengaduan masyarakat mengenai maraknya peredaran pakaian bekas atau Balpres dari luar negeri yang masuk ke Indonesia. Ini kan sudah kita lakukan ya penangkapan penahanan barang-barang itu. Selama kurun 2024 sampai dengan 2025, Bea Cukai telah melakukan penindakan atas komoditi Balpres sebanyak 17.200 bal, sama dengan 1.720 ton atau sekitar 8,6 juta lembar pakaian. Pengawasan dilakukan secara menyeluruh mulai dari wilayah pesisir, perbatasan darat hingga perbatasan laut. Terus langkah strategisnya apa? Selain pengetatan itu pengawasan ya, Menteri Keuangan telah berkomunikasi dengan Menteri UMKM serta Asosiasi OE. Jadi gini, kan saya selalu komplain itu Balpres, saya tangkap barangnya, orangnya nggak bisa didenda, terus saya mesti memusnahkan barangnya, itu mahal tuh satu berapa ya? Satu kontainer tuh sekitar 12 juta kalau nggak salah, ya, 12 juta rupiah. Rugi, habis itu ngasih makan orang yang ditahan, lebih besar kita. Jadi kita rubah, wah ini itu memang udah jadi, udah jadi murah sekarang loh. Sejak masih 40 mulai. Jadi kita berpikir-pikir gimana makin masalah itu. Jadi kita ngomong sama AGPI, AGP,
HGTI Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia katanya ini juga atas arahan presiden itu mesti dimanfaatkan, jangan dibakar begitu aja. Kita pikir-pikir gimana, apa boleh nggak kita cacah ulang, boleh. Jadi kita ketemu dengan HGTI menawarkan bisa nggak mereka mencacah ulang bahan itu, nanti sebagian mereka pakai, sebagian dijual ke UMKM dengan harga murah. Mereka sudah mau, ada beberapa pengusaha yang sudah siap. Minggu depan diskusi dengan mereka ya, pastikan ya kayak jadi langsung tepat palu, langsung jalan. Jadi yang di gudang-gudang itu dikeluarin semuanya, jadi tempatnya juga kosong. Jadi itu bisa dipakai untuk bahan baku industri kan, dalam bentuk benang dan lain-lain. Nanti ya UMKM akan bisa memakai sebagai bahan dengan biaya yang lebih murah. Saya juga sudah bicara dengan Kementerian dengan Menteri UMKM ke depan, aman ya? Pemahaman beliau setuju dengan kerjasama seperti ini karena nanti UMKM yang tahu namanya kan sama UMKM-nya beliau, kalau saya kan nggak tahu nanti distribusi ke UMKM-nya lewat Pak Menteri UMKM. Yang berikutnya under invoicing. Ini apa? Yang perlu Pak. Yang saya waktu itu datang ke Surabaya, ternyata betul ada invoicing itu $5 yang pendek, $7 yang panjang. Saya pikir saya salah baca, 5.000 sama 7.000, rupanya nggak 5, 5, 7. Saya iseng-iseng tes di cek di marketplace, ada yang 50, ada yang 35 juta. Cuman yang lebih murah mungkin berapa juta aja sebenarnya. 1,5 atau 1,4. 1,5 punya teman lo kali. Murah-murah sama dia. Tapi harganya bervariasi tergantung kualitasnya. Kalau yang saya lihat kualitasnya kemarin amat baik. Ini tebal, ini kayak harusnya sih itu barang murah. Tapi sudah dicek harganya berapa. Bukan 100 ribuan. Tapi kalau nggak salah di value nilainya sampai ke 500.000 nilainya. Jadi dari situ kita dapat tax impor tambahan 220 juta kalau nggak salah dari satu kontainer itu. Nanti yang lain akan kita diperiksa juga dengan dikenakan yang sama, lumayan lah. Kalau dapat ikan tambahan itu ada banyak kontainer ya. Siapa? Dan ke depan ke perusahaannya kita kasih tahu. Suruh saya minta Dirjen Cukai sampaikan declare yang betul apa yang ada dan mana pajaknya sebelum naik ke semua ekspornya dia, semua ekspor impornya dia. Ke depan kita akan minta perusahaan besar supaya jangan sampai melakukan hal yang sama lagi. Kalau hal melakukan yang sama, saya akan larang impor dari perusahaan. Perusahaan jadi kan gampang tesnya. Siapa? Anda pernah dengar namanya di dunia persilatan, nama di dunia itu ada. Jadi itu, dan ke depan kita akan bergerak terus sistem pengawasan di pelabuhan. Jadi ada invoicing, harusnya nanti ketika mereka buka barang itu kan dipakainya. Itu akan bisa diambil fotonya dari Jakarta juga. Jakarta akan bisa menerapkan kenalkan. Nanti ada invoicingnya kita coba terapkan pakai AI supaya jalan. Kita coba terapkan pakai AI supaya jalan. Saya waktu di Surabaya kan lihat live juga scanning di web juga ada. Ada. Nanti saya akan tarik ke kantor pusat biaya cukai sini sehingga yang kerja di lapangan bisa dimonitor oleh kantor biaya cukai pusat sehingga kalau main-main lebih susah. Tapi kalau semuanya main silakan kita kita akan terapkan dengan sungguh-sungguh. Jadi dia akan melakukan pengawasan dan pendampingan pemeriksaan dokumen dan fisik barang di seluruh pelabuhan pertama. Betul ya Pak Ija? Tidur dia? Betul. Ya, dia akan lewat. Jadi gimana caranya? Ada pegawai yang ngawasin orang Anda ikut? Ada tim kita Pak, yang Bapak bentuk Pak. Udah ada ya? Ada. Itu akan seperti apa? Intinya kita nanti juga melakukan analitik data ke desa. Kalau ada anomali kita ikut
Makanya kalau di Tanjung Perak tuh malam-malam ramenya, malam malam. Tetap siang kita salah ya. Tapi siang datangnya dapat satu tuh. Iya. Katanya mereka salah perhitungan. Mereka kasih yang udah rapi, satu jenis barang, supaya kalau hitung jumlahnya pas. Tapi mereka nggak duga saya lihat harga. Dia pikir saya bodoh ya, agak pintar dikit lah. Jadi ke depan akan lebih serius ya. Iya. Dari apa Ijen, Bea Cukai melihat Ijen kita ya. Iya Pak. Ijen departemen untuk melihat dan mencermati anti invoicing dengan lebih serius dari sekarang. Lebih baik dan dengan instrumen yang baik. Gitu ya. Mungkin itu Mas pengantar dari saya, kalau ada pertanyaan silakan. Oke, langsung teman-teman pertanyaan. Soal bea cukai boleh tanya. Oh ya udah. Itu kata-kata langsung tanya yuk. Hah? Kata-kata langsung nanya. Terus pertanyaan baca di cerita tuh. Wah, lu pasti mau joget itu bentar lagi nih. Enggak. Ini Mas Menteri, soal bea cukai yang baju bekas itu apa udah akan ditetapkan yang akan di blacklist untuk supaya nggak bisa impor lagi selamanya. Terus kedua yang soal rutenya Mas Menteri, kan disebut kemarin lewat Malaysia dan Singapura. Pertanyaannya apakah Singapura itu transit country atau emang sumber juga Singapura dan juga Malaysia? Mungkin ketiga terakhir soal aturan yang akan dibuat untuk pengetatan atau untuk sanksi yang lebih ketatnya, kurang lebih draftnya kalau boleh diceritain poin-poinnya kurang apa aja gitu. Masih. Oh, enggak, Singapura kenapa sampai concern ke peraturan? Menurut Anda Singapura sumber ya? Itu pengen tahu tuh. Di Straits Times. Kenapa Singapura pengen tahu? Karena di berita-berita udah keluar kan Singapura, jadi hal-hal yang terkait itu kita tertarik. Kalau sumber Kalau Singapura mungkin hub dan mungkin tempatnya sedikit kan, Pak, sumber pemakaian bekasnya sedikit dengan Singapura. Lihat sih sebagian besar ya yang bekas itu banyak juga yang baru yang nggak dijual ke pasar atau nggak laku, jadi masuk ke sini di dalam. Kalau yang bekas benar, makanya saya lihat tuh waktu di Cikarang saya lihat seperti apa sih. Sebagian besar masih bagus, barang baru. Jadi nggak bekas banget. Yang bekas kumuh yang paling waktu saya nggak lihat. Jadi kalau dari Singapura sepertinya enggak, Malaysia juga enggak. Kemungkinan besar Cina dan negara maju. Tapi kemungkinan besar kalau yang bekas baru itu dari Cina saya juga sih. Dan kalau saya iklan juga banyak tuh, silakan belajar ke Cina, ada ini di press itu. Ada loh, jadi saya lihat di YouTube seperti itu. Kalau berapa orang di blacklist sampai sekarang belum ada ya Pak Jen belum ya. Nah ini emang kita agak lambat. Udah ada belum yang blacklist orangnya? Nggak boleh impor lagi. Belum kan? Belum gitu. Nah, belum. Kenapa belum? Sedang baru mau akan. Nah, sedang baru akan berarti 10 tahun lagi. Enggak. Segera. Minggu depan dilihat ya, gitu ya. Baik Pak. Terus yang tanam yang di TV yang mendukung itu mulai datangin ya. Ya. Bea cukai datang sana ke orangnya. Ya, Pak. Kapok ya. Karena itu jelas barang ilegal. Kalau ilegal kan sudah jelas melanggar hukum. Kok berani ngomong di TV? Seolah-olah kejahatan sekarang boleh di sini dilakukan. Itu nggak bisa. Jadi yang di YouTube, yang di TV itu hati-hati. Saya akan kirim orang. Karena Anda declare Anda penjahat. Nah, saya diam. Saya kira gitu. Yang ketiga ini peraturannya sedang kami desain. Tapi gini, peraturan apa lagi yang Anda mau? Kan udah nggak boleh masuk. Anda maunya apa? Yang Anda expect peraturan apa lagi? mungkin ini sih pengetatan mungkin di pelabuhan tikus itu gimana tuh? Itu kan biasa. Ini saya juga diberitakan katanya lewat pelabuhan tikus. Tapi pelabuhan tikus kan sedikit kapasitasnya kapal juga kecil. Berapa sih? Pasti nggak bisa pakai ini kan apa kontainer kan? Tumbukan tempat saya duga bukan di pelabuhan tikus masuknya, malah di pelabuhan besar yang bisa masuk besar di situ. Kalau tikus saya itu berapa sih ya, nggak banyak lah. Terus repot lagi pelabuhan ngambilnya berapa lagi? Mahal banget, pasti mahal banget. Apalagi kalau pelabuhan tikus di mana di Sumatera, pantai timur Sumatera. Saya sudah kemasukan itu pantai timur Sumatera. Dulunya masuknya susah.
kamunya juga susah, transportnya susah, nggak mungkin harganya murah. Jadi dugaan saya emang di pelabuhan besar, hanya saja mereka main-main. Kalau saya datang mereka kabur, itu belakang ini. Kenapa saya terbaik kemarin? Karena rupanya setelah saya bilang tidak akan perketat pengawasan, banyak kontainer yang sudah turun, tapi tidak segera melaporkan PIB-nya, PIB dan memberitahu impor barang supaya nggak dibuka. Karena saya bilang, pokoknya kalau 2 minggu nggak PIB, kita bongkar orang yang datang ke situ. Karena pas datang sana rame, kasih barang yang salah itu. Tapi artinya mereka cukup canggih. Tapi ya itu, mereka mengawasi juga data kita. Tapi saya akan install orang-orang saya di lapangan sehingga ya kalau mereka kelamaan seperti itu, yang jelas mereka nggak akan bisa diam lagi terus. Jadi mungkin kita bongkar. Tapi kalau mereka, jadi dulu katanya suka diekspor kan? Ya, diekspor. Kalau lama diekspor, takut diekspor. Sekarang nggak bisa, saya bongkar, tangkap orangnya kalau itu hukum. Gitu kira-kira. Jadi aturan yang baru nggak ada, kita hanya implement lebih ketat di lapangan. Kalau oknum bea cukai yang selama ini diduga terlibat untuk biarin masuk itu, apa ada tindakan juga oknum bea cukai yang di lapangan? Nanti begitu tangan akan ditindak. Karena kita masih investigasi kan, makanya izin saya ke kamu sih irjen tapi irjen. Saya Irjen, Pak. Irjen, kalau departemennya irjen. Irjen, ya. Irjen saya akan melakukan deploy orang ini di lapangan. Belum kira-kira kita tahu sih apa-apanya siapa sih si ini sih ada termasuk di bea cukainya. Saya harapkan mereka tiarap dulu sampai 10 tahun ke depan. Nanti kalau gak lanjut boleh jalan lah. Kalau saya udah ngarisin lagi gitu kira-kira 5 tahun lah, kurang 5 tahun. Jadi kita tahu nama-namanya, tinggal tunggu waktu untuk itu. Oke. Jadi saya tanya balik, Singapura mau impor ekspor berapa ke sini? Kalau bisa, nggak bisa Pak. Nah, Wildan. Oke. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Wildan dari Divisi News. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak. Pertama terkait yang stimulus PPh final UMKM ini Pak, ini kan menjelang akhir tahun masih belum keluar regulasinya. Rencananya dari pemerintah kapan mau menerbitkan, dan kebetulan dari kementerian lain ada aspirasi gitu Pak bahwa PPh final UMKM ini kalau untuk wajib pajak orang pribadi sebaiknya dipermanenkan saja. Itu apakah Menteri Keuangan sudah mendengar terkait hal itu atau belum, seperti itu Pak. Lalu yang kedua, meng-follow up yang lapor Pak Purbaya yang kemarin Pak. Itu kan bahwa di laporan yang kemarin itu kan sempat bahwa yang kedua terkait laporan yang disampaikan ke Bapak melalui WA yang beberapa pekan lalu sempat kompres Pak, bahwa di suatu KPP ditemukan bahwa ada ordal untuk pengurusan pengukuhan kena pajak dan mintanya itu kalau nggak salah 10 juta itu Pak. Nah itu apakah dari Irjen, dari Kemenkeu, apakah sudah ada tindak lanjut mengenai itu Pak? Karena itu hitungannya juga termasuk pungli gitu Pak. Terima kasih Pak. Masih Mas yang PPH, Pindah UMKM dan wajib tadi masih dirapikan katanya. Itu jawaban pejabat. Lu pejabat ya? Kayak gitu, belum dikerjain artinya. Sedang sama dengan Iya belum dikerjain artinya. Kalau mereka bilang begitu, tapi kan saya gedor mereka biar tidak lebih cepat. Terus yang 10 juta itu kan waktu itu laporannya nggak terlalu clear ya. Kita nggak bisa verifikasi kalau nggak salah, karena orangnya takut gitu ya, jadi nggak mau ngomong lagi. Kalau udah begitu kita susah. Makanya kita berita mereka nomor baru. Kalau yang menghubungi dari kantor kita, pakai nomor tertentu yang sudah kita umumkan itu yang mana? Yang bawah nih. Saya yakin waktu itu mereka takut siapa yang nelfon, jangan-jangan tetangganya atau siapa yang mungkin susah. Tapi dengan nomor resmi ini harusnya mereka akan takut lagi depan. Jadi kesulitan kita di situ. Banyak sekali laporan ketika diverifikasi orangnya nggak mau ngomong, mungkin juga takut, mungkin juga iseng. Ini orang dibaca kan ya sama orang Menteri Keuangan. Tapi yang jelas kita follow up semua, kita kontak balik semuanya, ribuan kita kontak balik. Nggak ada tim khusus untuk itu.
Kalau yang PPh final UMKM dipermanenkan tuh kalau menurut Bapak aspirasi itu gimana Pak? Apakah itu cocok? atau- Aspirasi bagus, ini kita pikirkan. Kan pejabat kan gua. Ini kan diperpanjang sampai 2029 kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat keadaannya seperti apa. Kalau sebetulnya betul-betul UMKM mereka nggak ngibul-ngibul, bergede, UMKM harusnya sih nggak apa-apa dipertahankan. Tapi kita lihat 2 tahun ke depan seperti apa yang kita saya lihat dulu, seperti apa implementasi di lapangan. Oke. Kan. Selamat siang Pak, Rupanya Stefano dari Reuters Pak. Pak, mau follow up itu Pak. Muncul lagi lu. Kenapa dia selalu ke bagian bertanya? Lu ada apa mau dia jawab? Oh, apa dia terus KKN ya? Cepet-cepetan Pak. Pak mau nanya ini Pak, Satgas BLBI kemarin waktu beberapa minggu lalu atau bulan lalu Bapak ngomong mau lagi dikonsider. Itu statusnya gimana sih Pak? Sama sebenarnya sekarang itu dia masih Satgas ini masih berlaku sampai akhir tahun 2025 atau tidak, dan akhirnya mau dibubarkan, terus komitmennya untuk pengejaran aset penerima BLBI ini gimana Pak ke depannya kalau dibubarkan? Itu masih pertimbangkan. Jadi begini, kalau itu nggak ada, saat kita akan kerja sendiri, nggak usah pusing dengan yang lain. Ya tadi cuma ada nama doang, ada Satgas, terus bikin ribut. Tapi hasilnya minimum, saya memaksimalkan hasilnya dulu ke depan, tapi saya akan pelajari dulu. Pelajari terus. Oh, pejabat gitu, saya pelajari terus. Tapi dalam waktu dekat kita beresin. Gimana ya konsepnya? Ya Pak. Bapak minta. Jadi walaupun dibubarkan, Kemenq tetap mengejar aset BPN menerima BLBI. Tapi ya kan nggak hapus lagi kan. Hapus buku juga nggak, masih aja kita tagih, kita kerja terus itu. Tapi nggak dalam bentuk Satgas yang ribut, kita kejar aja seperti apa. Orangnya kan cukup canggih kan ngejar aset. Kalau di LPS itu kita punya tim khusus untuk aset tracing. Oh, asetnya ada, harusnya nggak bisa lari. Apa lagi? Yang belakang Pak. Enggak, langsung aja. Soal kereta cepat, kan sebelumnya Pak Doni Askaria udah bilang kalau pemerintah dan Danantara bakal berbagi peran nih Pak. Danantara bakal handle operasional, pemerintah di infrastruktur. Nah, ini gimana Pak nanti? Sama mau nanya juga, apakah nanti pemerintah akan lebih ke memberikan PSO atau lebih ke menanggung utang infrastrukturnya? Kalau dari Bapak sendiri ngelihat lebih mending yang mana gitu? Terima kasih. Oh, saya mending nggak bayar saya. Cuman gini, itu kan ada kebijakan pimpinan di atas dan lain-lain ya, diskusi. Sepertinya kita akan cenderung, belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya kan. Mau rolling stocknya bukan kita yang itu, kita yang nanggung. Cuman saya belum mendapatkan, kita belum sampai kesimpulan dari saya seperti apa. Makanya saya bilang kalau nanti mereka diskusi dengan sana, saya ikut, saya mau lihat, jangan sampai saya rugi amat gitu. Tapi kita lihat yang terbaik buat negara ini. Nggak puas? Tanya apa lagi? Ya. Cukup ya gitu ya, kira-kira gitu. Jadi ini masih prosesnya masih berjalan. Saya Mas. Izin Pak Fikri dari Bloomberg Technos Pak. Izin Pak mau bertanya mengenai penerimaan pajak sampai September 2025 itu kan masih 62,4% dari outlook ya Pak. Dan itu ada potensi shortfall pajak gitu. Nah, strategi dari pemerintah untuk sampai menjelang akhir tahun itu gimana? Terus pertanyaan selanjutnya itu mengenai kebijakan single profile untuk yang meningkatkan penerimaan pajak Pak. Itu alasan dan latar belakang dari mungkin dari Kemenq sendiri agar diperlakukan itu pertimbangannya seperti apa Pak? Terus selanjutnya itu mengenai Maksudnya pertanyaan Single number. Jadi single profile itu. Itu selanjutnya soal DJP yang tahun 2026 itu akan bisa intip uang elektronik dan rekening digital mulai 2026 itu. Nah itu tanggapan dari Kemenq sendiri itu gimana? Gimana nih? Yang soal DJP bisa rekening online nasabah
rekening digital dan uang elektronik nasabah gitu 2026. Akses maksudnya mas. Akses ya seperti itu. Itu tanggapan dari Kemenku gimana dan apa itu dibutuhkan lah untuk saat ini gitu. Manfaatnya seperti apa gitu. Terima kasih Pak. Ya. Tadi yang pernah nanya Mengenai lupa gua. mengenai penerimaan pajak Pak, masih 62,4% sampai. Jadi kita tadi rapat ALKO tentang pendapatan APBN kita seperti apa sampai tahun. Kita udah hitung semuanya. Kira-kira masih defisit yang paling penting ya, di bawah 3% terjaga dengan baik, itu masih terbuka dan terjaga dengan baik. Itu yang paling penting kan kita ya. Jadi pajaknya akan ada beberapa yang belum bayar pajak secara penuh, kan kita approach, kita datangin supaya mereka bayar pajak tepat waktu. Dan tadi juga ada beberapa pengusaha yang belum bayar pajak tepat waktu, kita akan kirim surat cinta juga ke mereka supaya bayar tepat waktu. Jadi segala effort diarahkan untuk yang belum bayar pajak sesuai dengan aturan. Kalau yang single profile kenapa dijalankan ya sebenarnya supaya gampang ini, tapi itu sedang berjalan kan? Belum akan berjalan waktu kan masih direncanakan, jadi masih proyek yang masih berjalan, tapi tujuannya supaya gampang begitu itu ya udah Anda punya pesan di mana-mana ya ketahuan itu pajaknya seperti apa, combine itu guys dalam satu yang kelihatan lah, satu identity yang kelihatan gitu. Nanti kalau prakteknya lebih bagus dari sekarang juga itu bisa dilihat ya. Dan salah satu juga tadi meningkatkan kualitas atau meningkatkan penarikan pajak adalah dengan memperbaiki konteks. Konteksnya sekarang sudah lebih bagus dibanding sebelumnya. Kelihatannya seperti itu. Yang ketiga tadi? Yang ketiga tadi soal DJP tahun 2026 itu bisa intip uang elektronik dan rekening digital gitu Pak. Itu tanggapan dari Kemenku seperti apa, terus juga manfaatnya itu sampai sekarang sih belum. Kalau itu kan kita nggak bisa mengambil langsung di sana kan, karena kan dunianya juga dunia lain dari sana kan. Kalau uang digital biasa kan udah langsung ke itu kan, tapi kalau mau Anda bicara kripto segala macam kelihatannya masih belum akan dilakukan di tahun 2026 karena teknologi juga untuk sebagian orang pajak aneh kali. Itu advance sekali kan, kita masih menggunakan teknologi yang ada untuk mengumpulkan pajak yang konvensional, yang modern seperti itu belum, dan kelihatannya nggak segampang itu. Ada yang menawarkan kita katanya bisa mengambil pajak-pajak seperti itu, tapi ketika kita tes softwarenya belum kelihatan cukup menjanjikan. Tadinya mau kita implementasikan awal tahun ini, tahun depan. Tapi setelah kita lihat softwarenya, kita mesti belajar lebih dalam lagi ya. Jadi nggak gampang itu. Oke teman-teman, udah ya, terima kasih atas perhatian teman-teman. Udah siap belum Pak? Aku belum puas nggak mau. Kalau kasih Pak, satu Pak, udah di konten Pak. Ya benar. Iya Pak, saya Denny dari Media Konten Pak. udah lewat sengaja Pak. Karena tadi agak Yang itu